Halo semuanya, selamat datang di pertemuan ketiga mata kuliah Information System Analysis and Design 1. Pada sesi kali ini, kita akan membahas salah satu tahap paling penting dalam pengembangan sistem informasi, yaitu pengumpulan kebutuhan pengguna. Mengetahui kebutuhan pengguna dengan tepat sangat penting, agar sistem yang dikembangkan dapat benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan harapan pengguna. Kali ini kita akan membahas definisi kebutuhan pengguna, jenis-jenisnya, metode pengumpulan, serta cara mendokumentasikan kebutuhan pengguna. Yuk kita mulai. Dalam pengembangan sistem informasi, kebutuhan pengguna adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pengguna agar sistem dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat sesuai yang diharapkan. Mengapa pengumpulan kebutuhan pengguna sangat penting? Yang pertama, menghindari kesalahan dalam pengembangan sistem. Memastikan sistem sesuai dengan ekspektasi pengguna. 3. Mengurangi biaya perbaikan karena kesalahan desain yang terlambat ditemukan. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem yang dibuat. Ada 4 jenis kebutuhan pengguna. Yang pertama, kebutuhan fungsional, yang merupakan fitur atau fungsi yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat beroperasi. Contohnya dalam sistem e-commerce, kebutuhan fungsionalnya adalah pengguna dapat melakukan pencarian produk, menambahkan ke keranjang, dan melakukan pembayaran. Jenis kebutuhan pengguna lainnya adalah kebutuhan non-fungsional. Hal ini berkaitan dengan aspek teknis seperti performa, keamanan, dan kemudahan pengguna. Contoh dari kebutuhan fungsional ini adalah sistem harus dapat menangani 10.000 pengguna secara bersamaan atau memiliki waktu respon di bawah 2 detik. Jenis kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis menjelaskan tujuan bisnis yang ingin dicapai dengan sistem informasi. Contohnya, sistem harus meningkatkan efisiensi operasional perusahaan hingga 30% dalam 1 tahun. Dan kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan pengguna yang mengacu pada harapan dan preferensi pengguna saat berinteraksi dengan sistem. Contohnya, UI UX harus friendly agar pengguna awam dapat menggunakannya dengan mudah. Ada beberapa metode utama dalam pengumpulan kebutuhan pengguna. Yang pertama, wawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam langsung dari pengguna atau stakeholder. Ada 2 teknik wawancara. Yang pertama, teknik wawancara terbuka, yaitu responden bebas menjelaskan jawaban mereka. Nah, ini cocok untuk eksplorasi awal. Yang kedua adalah teknik wawancara tertutup. Responden menjawab berdasarkan pilihan yang sudah ditentukan. Nah, untuk teknik ini cocok untuk mengonfirmasi informasi yang spesifik. Contoh dari kegiatan pengumpulan data wawancara adalah wawancara dengan manajer operasional untuk mengetahui kendala dalam sistem yang ada. Metode yang kedua adalah survei dan kuesioner. Ini digunakan untuk mengumpulkan data dari banyak responden secara efisien. Nah, tipsnya nih untuk kalian yang ingin melakukan survei atau kuesioner yang efektif adalah 1. Gunakan pertanyaan yang jelas dan tidak ambigu. 2. Gabungkan pertanyaan terbuka dan tertutup. 3. Pastikan relevan dengan tujuan penelitian. Nah, contohnya nih adalah menyebarkan kuesioner kepada karyawan tentang fitur yang paling sering mereka gunakan di sistem saat ini. Metode yang ketiga adalah observasi, yaitu mengamati langsung bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Ini cocok untuk memahami pola penggunaan dan menemukan masalah yang mungkin tidak disadari oleh pengguna. Contoh dari metode ini adalah misalnya kita mengamati bagaimana kasir menggunakan sistem point of sales di supermarket untuk melihat hambatan dalam transaksi.
Setelah kebutuhan pengguna dikumpulkan, langkah berikutnya adalah mendokumentasikan informasi tersebut dengan baik agar dapat digunakan oleh tim pengembang. Ada 2 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah struktur dokumen kebutuhan pengguna. Nah, struktur dokumen kebutuhan pengguna terdiri dari 1. Judul dokumen, di mana berisi nama sistem dan tujuan dokumennya. 2. Deskripsi umum yang berisi tentang ringkasan sistem yang akan dikembangkan. 3. Daftar kebutuhan yang berisi tentang daftar lengkap kebutuhan fungsional dan non-fungsional. 4. Prioritas kebutuhan, di mana berisi klasifikasi kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan, misalnya kritis, penting, opsional. Dan yang terakhir adalah referensi tambahan, di mana ini berisi data pendukung seperti hasil wawancara, kuesioner, atau observasi. Poin yang kedua adalah penggunaan alat bantu. Menggunakan template dokumen untuk memastikan standar dokumentasi. Nah, contoh alat bantu misalnya Google Doc, Microsoft Word untuk mendokumentasikan formal. Kemudian Trello atau Jira untuk memanajemen kebutuhan pengguna secara agile. Yang ketiga, diagram UML seperti use case diagram untuk menggambarkan kebutuhan pengguna secara visual. Sebagai contoh, kita akan melihat studi kasus pengumpulan kebutuhan pengguna untuk sistem manajemen rumah sakit. Nah, yang pertama, kebutuhan fungsionalnya misalnya, pasien dapat membuat janji temu secara online. Sedangkan kebutuhan non-fungsionalnya adalah sistem harus dapat menangani 1.000 janji tamu per hari tanpa hambatan. Selanjutnya, metode pengumpulan pada studi kasus ini adalah ada 3. Yang pertama, wawancara dengan dokter dan perawat untuk mengetahui kebutuhan mereka dalam mengakses data pasien. Yang kedua, survei kepada pasien tentang pengalaman mereka saat membuat janji temu secara manual. Yang ketiga, observasi langsung di meja pendaftaran untuk melihat proses yang berjalan saat ini. Nah, poin yang keempat adalah dokumentasi. Nah, pada dokumentasi ini kita menggunakan template dokumen yang berisi daftar kebutuhan yang sudah diprioritaskan. Kemudian juga menggunakan use case diagram yang menggambarkan alur interaksi pasien, dokter, dan sistem. Sebelum saya akhiri materi ketiga ini, mari kita ringkas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, hari ini kita sudah mempelajari tentang pengertian dan pentingnya pengumpulan kebutuhan pengguna, di mana kita telah mendefinisikan kebutuhan pengguna dalam pengembangan sistem informasi, serta mempelajari jenis kebutuhan yang diantaranya fungsional, non-fungsional, bisnis, dan pengguna. Kemudian juga kita telah mempelajari metode pengumpulan kebutuhan pengguna, yaitu wawancara, di mana terdiri dari wawancara terbuka, tertutup, kemudian yang kedua adalah survei dan kuesioner, dan yang ketiga adalah observasi langsung. Yang ketiga, kita telah mempelajari dokumentasi kebutuhan pengguna, di mana kita telah memahami struktur dokumen kebutuhan pengguna serta penggunaan alat bantu seperti template dokumen dan diagram UML. Selain itu juga kita juga telah membahas contoh studi kasus yang terkait dengan sistem manajemen rumah sakit, di mana kita mempelajari metode pengumpulan data yang digunakan serta dokumentasi kebutuhan dalam bentuk daftar dan diagram. Demikian pembahasan kita tentang pengumpulan kebutuhan pengguna dalam pengembangan sistem informasi. Dengan memahami metode yang tepat, kita bisa memastikan sistem yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jangan lupa untuk selalu mendokumentasikan hasil pengumpulan kebutuhan dengan baik, agar tim pengembang memiliki panduan yang jelas dalam proses implementasi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.